Nah, ketika saya sudah ikutin UM UGM ternyata nggak lolos. Saya ngambil waktu itu UGM itu saya ngambilnya itu teknik geodesi sama teknik geologi, bukan informatika malahan. Dan ada iming-iming kalau kuliah di geologi itu bakal kerja di tambang nanti uangnya banyak gitu ya ceritanya. Jadi waktu itu saya ikut UM sebelumnya ya, sebelumnya itu ikut UM UGM karena ngikutin keinginan orang tua. Kebetulan waktu itu saya lolos di kedokteran UGM. Kebetulan waktu itu saya takut darah sebenarnya. Aduh, takut takut darah tapi masuk kedokteran UGM. Aduh. Saya pengennya tuh sebenarnya masuknya ke ilmu komputer UGM itu, tapi malah lolosnya di kedokterannya. Aduh. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di iTalk. Sekarang udah masuk edisi keempat dan di sini mungkin moderator agak berbeda dari moderator sebelumnya. Mungkin saya dengan teman saya bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk minggu ini ada aku, Novi Siti Nur Afriani, dan Mas Muhammad Firmansyah. Ya, betul. Halo Mbak Novi. Halo Mas Firman. Oke, kemudian di iTalk kali ini kebetulan kita ada bintang tamu nih, udah semua bintang tamunya dan kebetulan juga bintang tamunya sangat spesial di iTalk edisi keempat ini, di mana biasanya dari HMIF mengundang mahasiswa-mahasiswa informatika, tetapi sekarang mengundang dosen informatikanya, kayak gitu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke topik pembahasan nih, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu para bintang tamu di sini. Oke, gimana? Mungkin langsung dikenalin aja ya Mas Firman. Untuk yang pertama ada dosen perempuan kita, Kartini kita nih dari informatika. Ada Ibu Hasana, selamat malam Ibu. Halo, selamat malam semuanya, Mbak Novi, Mas Firman. Halo Ibu. Salam, sehat ya kabarnya ya? Sehat Ibu. Ya, alhamdulillah sehat. Oke. Oke. Mungkin lanjut ke bintang tamu yang kedua, ada Bapak Lasmedia Fuan. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Mas Firman, Mbak Novi, sehat semua ya? Sehat-sehat Pak. Bapak Pak. Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, mungkin ke bintang tamu yang terakhir nih Mbak Novi. Nah, untuk yang terakhir nih ada dosen muda kita nih, ada Bapak Yogi Cindra Kurniawan. Selamat malam Pak Yogi. Selamat malam. Halo semuanya. Halo saya Yogi. Oke. Oh, itu agak diralat ya, dosen muda tuh Pak Yogi sama saya mudaan saya ternyata. Iya, sebenarnya mudaan Bunata sebenarnya. Kalau daripada saya. Kalau saya 10 tahun yang lalu muda. Kalau saya 10 tahun yang lalu muda. Paling muda 10 tahun yang lalu tapi. 10 tahun yang lalu saya muda. Oke. Enggak mau kalah nih. Mas Firman. Mantap sekali nih Mas Firman. Dosen-dosen kita berjiwa muda semua nih. Amin. Betul. Awal saya sudah kaget ya Mbak Novi, alhamdulillah. Oke. Mungkin masuk ke topik pembahasan iTalk pada malam hari ini. Kebetulan pada iTalk edisi keempat kita mengusung tema perkuliahan zaman dulu sama zaman sekarang, bedanya apa aja sih? Gitu. Makanya kita mengundang Bapak Ibu dosen yang waktu kuliahnya sangat berbeda dengan kita gitu. Kita lagi sekarang sedang kuliah dan Bapak Ibu dosen sudah kuliah sejak tahun-tahun yang lalu gitu. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan, mungkin aku mau ngobrol santai dulu dengan Bapak Ibu dosen tentang gimana sih dulu Bapak Ibu dosen ceritanya kenapa bisa masuk ke jurusan yang Bapak Ibu masuk dulu saat S1 dan kenapa memilih di universitas tersebut gitu. Mungkin ada yang mau mulai duluan dari Bapak Ibu dosen di sini? Yang paling senior dulu. Yang paling senior dulu ya, paling senior dulu. Oke, baik. Terima kasih Mas Firman, Mbak Novi. Jadi terkait dengan
background pendidikan saya. Jadi saya itu S1-nya itu Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia. Saya angkatan 2003. Jadi 17 tahun yang lalu itu saya sudah kuliah ya, 2003. Kemudian saya lulus S1 itu tahun 2007, tepatnya itu tanggal 24 Maret 2007. Kemudian kembali melanjutkan studi S2 itu di tahun 2007, di September 2007, dan lulus itu tahun 2009, wisudanya itu tanggal 29 Januari 2009. Dan alhamdulillah tahun 2015 itu memutuskan untuk berangkat studi lanjut di program doktor ilmu komputer Universitas Gadjah Mada, dan ya alhamdulillah lagi di tahun 2020 lulus dan menyandang gelar doktor. Nah, kalau terkait dengan cerita kenapa saya mengambil jurusan informatika, ini ceritanya panjang. Jadi dulu itu ketika saya SMA itu kan UGM itu kan kampus besar. Ya, saya punya cita-cita, saya pengen masuk UGM. Ya, jadi orang tuanya saya tuh pengen sekali anaknya itu masuk UGM karena bapak ibunya saya itu nggak kuliah di UGM, tapi kuliahnya di Bengkulu. Ya. Oke. Ya, jadi pengen sekali anaknya itu kuliahnya di UGM. Nah, seleksi saya ikuti UM UGM itu saya ikuti, kemudian istilahnya dulu itu apa SBMPTN apa SMPTN dulu namanya. Ya. Jadi saya ikuti itu sampai ke Jogja. Nah, ketika saya sudah ikutin UM UGM ternyata nggak lolos. Saya ngambil waktu itu UM UGM itu saya ngambilnya itu teknik geodesi sama teknik geologi, bukan informatika malahan. Oh iya, Ya, bukan informatika. Nggak tahu saya kenapa milih itu. Ya, jadi menurut saya ya saya bicara waktu itu peluangnya saya masuk UGM saja sih. Dan ada iming-iming kalau kuliah di geologi itu bakal kerja di tambang nanti uangnya banyak gitu ya ceritanya. Nah kemudian ikut SMPTN ternyata nggak lolos juga. SMPTN saya ngasal lagi, ngambilnya ITS, ngambil teknik perkapalan. Kemudian ngambilnya Undip, yang pilihan kedua Undip itu ngambilnya planologi, nggak ada yang nyambung sama informatika. Nah karena sudah tidak ada yang diterima, akhirnya saya mutusin, disuruh orang tua, ya udah coba swasta sekarang. Coba swasta yaitu di UII, saya ngambil informatika. Nah, saya dapat tuh informatika, lolos itu. Ketika tes, saya lolos informatika, tapi karena masih interest sama pertambangan tadi, yang geologi tadi, saya nyoba ngambil pertambangannya UPN. Lolos juga itu. Jadi di UPN lolos, di UII lolos. Nah, sama kakaknya saya, jadi ini saudaranya saya yang di Jogja juga, itu bilang kamu nggak cocok di pertambangan. Karena apa? Waktu itu kan badannya saya kurus, nggak segebuk sekarang gitu ya. Kalau dulu ya beratnya saya itu kan ya kisaran 42 sampai 45 dulu waktu masih SMA itu, tamat SMA. Jadi nggak cocok kamu. Karena apa? Mereka kan kalau kuliahnya itu kan biasanya field trip kemana-mana itu ya, jalan keluar kota, terus touring dan lain sebagainya ya. Kamu nggak cocok. Kamu cocoknya sudah ngambil informatika saja. Nah itu awal cerita kenapa saya di informatika sebenarnya. Oke, baik. Ceritanya sangat panjang. Panjang sekali. Oke, baik Pak Lasmedi. Mungkin nih cerita selanjutnya dari Pak Yogi nih mungkin Pak Yogi. Bagaimana Pak Yogi? Ya, kalau saya mungkin kebalikannya dari Pak Medi. Jadi gini, saya dulu S1 di Informatika Institut Teknologi Telkom di Bandung waktu itu. Jadi waktu itu saya ikut UM sebelumnya itu ikut UM UGM karena ngikutin keinginan orang tua. Kebetulan waktu itu saya lolos di kedokteran UGM. habis lolos di kedokteran UGM, terus kebetulan waktu itu saya takut darah sebenarnya. takut darah tapi masuk kedokteran UGM ya. Aduh. Dan pada saat itu sebenarnya memang saya lagi senang sama komputer ya, senang sama nge-game sebenarnya. Jadi waktu itu saya pengennya itu saya jadi kayak programmer game gitu, membuat game gitu ya.
Dan waktu itu kepikirannya ya maksudnya ke informatika. Sebenarnya waktu UM UGM itu pilihan satu itu kedokteran UGM, pilihan kedua itu ilmu komputernya UGM. Saya pengennya tuh sebenarnya masuknya ke ilmu komputernya UGM itu, tapi malah lolosnya di kedokterannya. Aduh, akhirnya ya udah daftar lagi itu, daftar informatikanya Telkom. Terus itu di bulan Februari atau Maret ya, Februari atau Maret itu sudah tes dan sudah keterima waktu itu. Ya akhirnya saya nggak ikut SBMPTN ya namanya atau SNMPTN seperti itulah ya. Karena pilihannya yang ya dua tadi, kedokteran UGM atau informatika Telkom. Ya akhirnya setelah berdebat panjang dengan orang tua, akhirnya saya malah ngambilnya yang S1 informatika Telkom. Informatikanya Telkom, kuliah, habis itu selesai kuliah S1 saya sambil kerja waktu itu. Setelah sambil kerja terus ambil S2 di Institut Teknologi Bandung di informatika juga ya. Jadi saya 7 tahun tinggal di Bandung, sudah puas saya dengan kehidupan di Bandung ya. Dengan kulinernya, dunia malam. Iya, maksudnya iya. dunia malam itu maksudnya apa namanya, main-main gitu ya, main-main. Kalau di Bandung kan biasanya kalau malamnya itu kan menarik itu maksudnya banyak tempat-tempat nongkrong gitu lah ya, banyak tempat-tempat nongkrong Iya, betul. di sana. Sangat. Jadi setelah itu ya sudah sampai akhirnya sekarang saya di informatika Unsut. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yogi atas sharing ceritanya. Saya juga baru tahu kalau Pak Yogi dulu pernah keterima kedokteran UGM dan ternyata tidak diambil. Aduh ya Allah, padahal incaran banyak orang ya Pak. Oke, mungkin lanjut ke Ibu yang terakhir, ada Ibu Nana. Ibu Nana, ayo Ibu cerita soal kuliahnya dahulu Bu. Background. Ya. Oke, jadi kalau ceritanya sama sih, kayaknya saya sama Pak Lasmedi nih. Jadi saya tim-timnya Pak Lasmedi nih kalau sekarang. Jadi tuh sebetulnya, jadi saya tuh SMP SMA itu kan saya di Purbalingga ya. Jadi saya tinggal sama mbah gitu. Jadi kebetulan waktu itu mbah kakung saya meninggal, terus saya diminta untuk nemenin mbah putri saya di Purbalingga gitu kan. Jadi itu saya, ibu bapak saya di Jakarta, terus saya 6 tahun di Purbalingga gitu kan. Terus waktu itu tuh saya udah pengennya emang UGM tuh waktu itu. Jadi pas lulus SMA tuh saya emang pengen masuk di UGM gitu. Tapi kayaknya doa ibu saya terwujud. Jadi ibu tuh pengen, sudahlah udah 6 tahun gitu kan, jauh dari orang tua gitu kan. Ayo Nana balik lagi gitu kan, balik ke Jakarta lagi gitu kan. Terus oke, jadi sempet tes di UGM gitu, terus ternyata nggak lolos. Akhirnya ya udah nurut kan sama orang tua ke Jakarta. Nah, pas di Jakarta itu ya udah orientasinya mana ya, UI waktu itu tuh ya. Waktu itu UI. Terus sempet yang ikut intens yang Nurul Fikri itu loh, bimbel Nurul Fikri itu kan, udah pengen di UI gitu. Tapi waktu itu karena saya tuh SMP SMA tuh saya memang orangnya senangnya ketemu sama banyak orang gitu kan. Saya ketua PMR juga, jadi saya ketua PKS juga waktu zaman saya SMP SMA itu. Dan saya anak pramuka gitu ya, anak pramuka banget. Terus jadi itu bayangan saya tuh saya mau ambilnya tuh di UI itu Kesmas, Kesehatan Masyarakat itu. Jadi waktu itu sempat kan kalau di Nurul Fikri tuh kita ujian seminggu sekali gitu kan. Kita seminggu sekali ujian, terus kita mau passing grade-nya berapa nih, mau masuk Kesmas UI itu berapa sih kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba tuh pas udah SBMPTN hamin 2 minggu kalau nggak salah kan, saya baru sharing ternyata sama bapak waktu itu baru cerita saya mau ambil Kesmas gitu. Nah, ternyata karena bapak sebenarnya arsitek ya, jadi dia tuh maunya anaknya tuh jadi arsitek gitu, maunya tuh anaknya jadi arsitek. Jadi sedangkan saya tuh emang suka lomba dari SMP SMA, saya suka lomba-lomba lukis gitu, tapi kayak tuh bukan saya gitu ya, bukan passionnya gitu ya, cuma untuk senang-senang aja waktu itu kan. Terus udah kayak gitu, tapi bapak tanyain, Kesmas tuh nanti ngapain ya kuliahnya, apa namanya, nanti kerjanya apa segala macam. Nah, waktu itu saya kasih jawaban, terus akhirnya tapi ngambek. Akhirnya saya tetap ambil, ya udah saya tetap ambilnya arsitek UI kan, ambil arsitek UI sama Kesmas gitu. Tetap ambil 2 itu di SBMPTN-nya.
Tapi karena memang sudah rasanya nggak enak gitu ya, akhirnya saya SBMPTN ya udahlah seininya saya gitu ya, sekenanya saya. Saya ingat banget saya duduk di depan sendiri terus nggak saya kerjain soal SBMPTN-nya karena memang saya nggak mau gitu, saya nggak mau keterima. Kalau takut keterima di arsiteknya atau di kesmasnya pun jadi nggak itu ya, karena lihatnya ya orang tua nggak support gitu, bapak itu nggak support. Jadi maunya di arsitek, takut keterima, akhirnya ya udah saya kosongin tuh jawabannya. Akhirnya ya udah nggak keterima. Terus depan rumah saya ternyata di UIN, kuliahnya tuh di Universitas Islam Negeri Jakarta itu, di UIN. Jadi Mbak Rizka itu, jadi depan rumah saya itu ternyata dia informatika UIN gitu kan. Terus dia ngobrol-ngobrol, ya udahlah daftar gitu kan. Ya udah deh daftar karena deket rumah juga, nggak deket sih, tapi ya lumayan lah bisa terjangkau dan saya tetap bisa nggak usah ngekos gitu kan, maunya ibu kan saya tetap di rumah gitu. Terus ya udah akhirnya tes 2007 saya di masuk S1 ya, selesai di 2011. Terus di situ ya menikmati akhirnya ya, mengenal gitu kan, karena ya memang banyak hal yang bisa saya lakukan ternyata di sana gitu ya. Banyak hal yang saya dilakukan di informatika itu. Kemudian tapi tetap tujuan rencana saya di UI-nya itu pengen menghilangkan N-nya, jadi UIN kan tadinya ya. Jadi motivasi saya tetap kuliah Aslaki kuliah itu adalah saya menghilangkan N-nya itu ya, saya menghilangkan N-nya. Akhirnya saya selesai di 2011, terus waktu itu saya waktu itu masih ada kontrak jadi asisten dosen gitu kan, salah satu asisten dosen gitu kan. Akhirnya 1 tahun itu saya masih ngasdos di UIN, terus saya apply beasiswa sebenarnya dari UIN itu. Apply beasiswa buat S2 di UI waktu itu kan. Terus akhirnya bisa, terus sambil ngajar di LIA, ngajar di bimbel-bimbel gitu kan, persiapan buat ujian. Akhirnya di 2011 alhamdulillah keterima di UI-nya gitu. Cuma nggak ambil beasiswa UIN-nya, tapi nggak ambil beasiswa UIN-nya karena ternyata ada kontrak. Kalau saya lulus, saya terima beasiswa UIN itu saya harus jadi dosen UIN gitu. Padahal yang namanya jadi dosen di Unsud itu udah cita-cita saya dari zaman dahulu kala. Jadi ceritanya tuh saya kalau mudik pulang ke Purbalingga tuh, Pak Medi, Pak Yogi ya, saya kalau lewat kampusnya tuh, saya selalu berdoa ini kampus saya gitu. Jadi walaupun nggak tahu nanti mau jadi kontrak kah atau PNS lah atau apa, tapi pokoknya saya kalau ngeliat depan kampus tuh, saya mau jadi saya nanti ini kantor saya nih kayak gitu. Jadi ya sudah tuh, habis dari situ selesai S2 tuh 2014, berarti masuknya 2012 di pertengahan tahun ya, di September, selesai di 2014 di Januari kayak gitu. Habis itu langsung deh datang ke Unsud. Kayak gitu ceritanya. Oke. Gitu. Terima kasih jelasannya. Nana termasuk yang tersesat juga berarti ya, Bu? Iya, tersesat juga gitu. Jadi saya tapi kan gitu ya, passionnya tuh sebenarnya itu ketemu sama orang. Akhirnya ya bikin orientasi informatikanya ya bikin sesuatu yang memang bisa dipakai sama orang-orang. Akhirnya bisa ketemu sama orang-orang kayak gitu. Kayak gitu sih. Akhirnya kita bisa menyiasati itu lah, mengikuti. Saya nggak bisa membayangin kalau Bu Nana ikut pramuka. Jadi itu dulu saya jambore daerah tuh, jadi di Purbalingga itu jadi satu SMP tuh diambil 2 Pak. Nah Mas Pak Huza itu geologi itu salah satu teman saya yang tuh jambore daerah gitu. Jadi tuh dari zaman dahulu kala tuh SMP itu saya udah jambore daerah tuh bareng Pak Huza, makanya dia kenal di kampus. Saya dulu waktu SMA itu juga pramuka loh, Bu. Tapi apa namanya? Dulu itu kita punya satu geng pramuka itu punya pemikiran, ayo besok kalau kita nikah kita pakai baju pramuka. Itu emang jiwa banget ya, emang pramuka tuh korsa banget kan. Masih ingat salam pramuka, masih ingat nggak? Masih no. Pramuka Raja Muda Karana. Ori. Oke, mungkin terima kasih nih buat Bapak Ibu dosen atas cerita background-nya nih. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan temanya hari ini. Gimana Mbak Novi? Nah, iya nih. Kan sebelum kuliah nih biasanya ada KRS-an dulu nih Bapak Ibu. Nah, kita ini mahasiswa zaman sekarang nih mau tahu kalau KRS-an zaman dulu tuh kira-kira kayak gimana sih? Sama nggak sih kayak zaman kita sekarang, ada rebutan-rebutan KRS kayak gitu? Atau bagaimana Pak? Jadi kalau misalnya saya dulu di UI itu sudah punya sistem juga. Jadi sistem sama seperti kita. Jadi namanya itu Unisys. Seingat saya Unisys namanya.
Jadi sebuah sistem informasi akademiknya. Jadi sama seperti kalian ketika mengambil mata kuliah, kita juga KRS. Ya, KRS, tapi saya tidak pernah konsultasi sama dosen pembimbing akademik. Jadi dulu saya punya dosen pembimbing akademiknya saya itu sekarang jadi rektornya UII. Itu Profesor Fatul Wahid. Nah, itu pembimbing akademik saya. Jadi ketika misalnya kita mau mengambil mata kuliah, ya kita tinggal ngambil aja. Kita punya buku panduan akademik. Itu kan ada berapa SKS yang harus diambil, ya 144 minimal. Nah, jadi semester 1 apa yang harus diambil itu sudah ada. Semester 2 juga sama. Kalau misalnya SKS-nya boleh 24, ya kita boleh ngambil ke atas. Nah, tapi tantangan yang ada itu yang saya rasakan sekali itu ketika KRS. Jadi benar-benar rebutan yang namanya kuota kelas. Ya, pengalaman itu juga saya rasakan. Mungkin kalian ngerasain sekarang, ya saya juga ngerasain dulu. Jadi di tahun 2003 itu kalau misalnya kita mau kayak-in, saya itu biasanya kayak-innya itu di ada namanya itu apa saya lupa ya. Ada gedung-gedung semacam gedung warnet yang disewakan, yang dimiliki oleh UII, itu di basementnya. Kalau kita itu namanya Puskom, ya. Di bawah Puskom itu ada warnet, ya. Jadi kalau misalnya kita mau kayak-in, kita pakai jalurnya jalurnya UII yang melalui warnetnya UII tadi, itu lebih cepat. Atau kita bisa menggunakan anjungan yang disediakan. Jadi ada semacam anjungan di setiap fakultas itu yang bisa kita pakai. Jadi saya biasanya jam 1 itu sudah nongkrong gitu. Jadi kalau misalnya KRS itu dibuka jam 3, jam 1 sudah nongkrong. Di mana? Di anjungan atau di warnet. Ada juga mahasiswa yang saking pengen biar dia dapat kuotanya itu, satu warnet itu disewa. Jadi dia siap bayar sewa warnet, satu warnet itu benar-benar disewa. Jadi pengalaman itu luar biasa buat saya. Jadi kita rebutan kuota, tapi alhamdulillah selama saya kuliah dari semester 1 sampai semester terakhir itu saya tidak pernah, alhamdulillah ini ya karena ditolong juga kan sama Allah. Jadi saya tidak pernah meleset ketika ngambil mata kuliah. Jadi jadwal yang sudah saya buat, ya. Jadi misalnya saya pengen kuliah hari apa aja ya, Senin, Selasa, Rabu. Saya pengen kuliah hari Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumat, Sabtunya saya libur. Nah itu dapat, alhamdulillah seperti itu dapat. Dan saya tidak pernah kehabisan kuota. Jadi alhamdulillah banget. Jadi secara track record perjalanan SKS-nya saya itu lancar. Nah, ada beberapa teman ya cerita kalau misalnya mereka sudah tidak dapat kuota semester sekarang, mau nggak mau mereka harus ngambil yang atas yang tidak ada prasyaratnya. Ya, kadang juga mereka setelah ngambil atas lupa ngambil bawah lagi, akhirnya apa kelewat. Ya, kemudian ketika ada revisi kurikulum ternyata mereka terimbas dari revisi kurikulum. Jadi pengalaman yang saya alami itu mungkin sama karena dulu tahun 2003 di UII sudah ada sistem itu juga sama. Sistem informasi akademik ya. Mungkin itu pengalaman saya kalau misalnya milih KRS. Jadi mungkin apa yang kalian rasakan sekarang mungkin ya tidak jauh beda dengan apa yang saya rasakan dulu. Itu ya Mas Firman sama Mbak Novi. Wah, ternyata sama juga ya dari zaman Pak Medi. Nah, mungkin selanjutnya bisa siapa dulu nih, Bu Nana atau Bapak Yogi dulu? Bu Nana lah. Oke, ladies first ya Pak? Iyalah. Second. Saya mikir jawaban aja ini dari tadi. Iya, oke, nyambung ya dari yang Pak Medi di sini Pak Yogi. Iya, jadi kalau misalnya yang pengalaman saya sih sebenarnya sama sih sebetulnya ya. Jadi kita tuh orientasinya adalah bagaimana kita bisa ngambil kelas yang kita bisa bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya gitu kan ya. Kalau bisa dipadetin deh tuh gitu kan. Terus jam-jamnya tuh jam-jam jangan ambil jam-jam yang rawan lah. Kalau saya tuh lebih prefer buat jam-jam pagi tuh kalau saya ambil kelas gitu kan. Jadi sama. Jadi memang tuh udah ada sistem informasi akademiknya juga di UIN ya. Kalau di UIN tuh udah ada sistem informasi akademiknya juga. Terus saya juga baru mulai concern untuk bimbingan ke dosen pembimbing akademik tuh sekitar semester 5 sih, semester 6 lah itu ya. Ketika sudah mulai kerja praktek, persiapan kerja praktek, terus kapan saya mau lulus, yang kayak gitu-gitu kan. Terus
Ya kayak gitu. Kadang-kadang tuh kita bareng-bareng sama sih kayak Pak Medi ya, mungkin sama teman-teman kayak gitu kan. Jadi kita tuh punya geng, ada geng, ada teman kelas gitu kan, ada teman kelas bareng-bareng. Terus kita ngisinya tuh bareng-bareng. Kita mau dibuka jam berapa nih gitu ya, jam 10 gitu ya. Misalnya jam 10, jam 9 tuh udah standby. Terus kita tuh udah tahu nih kita mau ambil mata kuliah apa aja nih gitu kan. Kita udah mau ambil mata kuliah apa aja. Terus kita udah bareng-bareng tuh kan, bareng-bareng. Kalau misalnya ada temen yang belum, kita bantuin ngambil. Pokoknya gitu deh, seru pokoknya. Kayak gimana caranya biar kita tuh bisa sekelas barengan. Kadang-kadang kan gitu ya Mbak Novi dan teman-temannya. Mungkin kalau bapak-bapak nggak begitu ya, tapi kalau ibu-ibu tuh kayaknya kita lebih senang supaya habis itu bisa kemana-mana. Iya kan, jadi suka janjian gitu. Jadi kita bareng-bareng tuh. Saya ingat saya punya teman tuh namanya Tujuh Kurcaci. Namanya Tujuh Kurcaci sampai sekarang Pak, itu namanya Tujuh Kurcaci. Jadi kita bertujuh tuh kelasnya pokoknya bareng terus. Jadi kita bareng-bareng. Pokoknya kalau misalnya jangan sampai kita kelasnya berubah gitu ya. Jadi ya udah gitu kan, akhirnya siapa yang misalnya belum dapet nih, belum bisa gitu kan, ya udah kita bantuin gitu. Jadi ada teamwork juga tuh di situ dalam pemilihan KRS dan pengisian KRS itu ya. Terus mulai konsultasi ke dosen pembimbing akademik tuh ya itu gitu kan. Satu tuh kepikiran mau kapan selesai gitu ya, kepikiran kapan mau selesai tuh yaitu di semester 5, semester 6 deh. Saya harus ngapain sih gitu ya, biar saya bisa paling enggak ya 3,5 tahun lah, nggak kelamaan lah kayak gitu ya. Jadi saya harus mulai kapan, itu mulai diskusi. Nah, tapi beda halnya waktu saya mulai S2. Waktu mulai S2 itu sama ada sistem informasi akademiknya juga gitu. Tapi dari awal semester waktu saya masuk semester 1 itu sudah bimbingan gitu. Jadi di awal itu karena jadi ceritanya itu saya kan nggak jadi ambil beasiswanya UIN itu ya. Saya nggak jadi ambil beasiswa UIN. Akhirnya saya harus bayar sendiri tuh. Saya harus biaya mandiri kan saat itu. Terus akhirnya gimana kan saya jadi pertama kali saya masuk UI itu orientasi saya adalah gimana cara biar saya cepet-cepet keluar kayak gitu. Nggak ngerti tuh gimana kenapa. Nggak ngerti gimana. Tapi itu memang betul-betul begitu saya masuk di semester pertama saya langsung ketemu tuh sama dosen pembimbing. Jadi kan udah ada paket ya. Sebenarnya tuh udah ada paket sama sih waktu S1 juga udah ada paket ya di awal-awal semester itu. Nah, pas S2 tuh udah ada paket sebetulnya. Tapi pas saya lihat itu paketnya, kayaknya kalau saya ambil paket ini itu kayaknya ini deh, saya akan tetap maksudnya sama kayak teman-teman gitu, paling nggak di 4 semester kayak gitu kan. Terus akhirnya waktu itu ada dua dosen pembimbing akademik, jadi itu seangkatan tuh berapa ya? Sekitar 25 apa ya, 25 atau 30 gitu. Jadi ada 2 dosen pembimbing akademik. Yang satu tuh katanya kayaknya nggak bakal ada itu nggak bisa dia apa-apain, ya udah ngambil paket itu ya ambil paket itu aja gitu. Tapi ada satu lagi dosen pembimbing saya itu katanya tuh beliau tuh bisa diajak kompromi gitu. Akhirnya saya memberanikan diri tuh belum kenal siapa-siapa waktu itu. Waktu semester 1 baru mau masuk semester 1 saya memberanikan diri buat ketemu sama beliau. Terus saya ngomong, "Pak, ini paket yang harus saya ambil gitu kan. Mungkin nggak sih Pak saya nambah gitu. Mungkin nggak sih saya nambah SKS karena orientasi saya adalah saya mau selesai di 1,5 tahun. Jadi tuh kalau kita S2 ya, nanti teman-teman juga ngalamin gitu ya kalau S2. Jadi kalau misalnya kita S2 itu di semester kedua itu kita tuh nggak boleh ngambil proposal tesis itu bersamaan dengan tesisnya. Kalau kita gitu, kalau sekarang kan boleh ya di 1 semester ya teman-teman. Kalau S2 itu kita ada sidang proposal gitu. Jadi proposal tesis dan tesisnya itu harus di S2 itu di semester yang beda. Mungkin nanti di Pak Medi dan Mas Yogi sama atau enggak ya? Kalau di itu nggak boleh. Jadi kita sendiri. Nah, akhirnya saya berpikir gimana saya bisa proposal tesis itu di semester kedua gitu. Jadi di semester 1 itu saya minta masukan dari dosen pembimbing saya, mata kuliah apalagi nih yang bisa saya ambil supaya saya semester besok itu ragu pertama karena ya belum kenal gitu ya, kecuali kalau waktu itu S1-nya dari UI mungkin mereka kenal gitu ya, tapi kan ragu pasti tuh. Saya memberanikan diri juga. Terus akhirnya ya udah nggak apa-apa, cobain aja gitu ya, cobain aja tuh di semester 1 kamu tambahin mata kuliah ini, tapi itu malam kata dia gitu. Tapi itu malam gimana? Kamu kerja nggak? Nah, waktu itu saya bilang, enggak saya nggak kerja Pak, saya fokus kuliah gitu. Oh, dan saya di kos-kosan, jadi saya ngapain ya malam-malam? Jadi saya mending kuliah aja. Jadi, nah saat itu adalah bapaknya kasih kesempatan ke saya, silahkan kamu ambil mata kuliah lebihnya, tapi itu nanti kalau ini satu semester pertama kamu nggak bisa lalui dengan baik, di semester 2 kamu nggak bisa lanjut kayak gitu, nggak bisa dilanjutin dengan rencana yang sudah dibikin. Jadi semester 1 itu saya udah tahu semester 1 saya ambil mata kuliah apa, semester 2 saya ambil mata kuliah apa, di semester 3 pun saya udah tahu saya mau tesis tentang apa dan ambil mata kuliah apa gitu. Jadi di semester 3 tuh saya cuma udah ambil 1 mata kuliah dan 1 tesis gitu. Nah, alhamdulillahnya yaitu karena ya keinginan keras untuk cepat-cepat keluar dari S2
Jadinya alhamdulillah selesai juga sesuai dengan yang saya rencanakan. Ya menekan kita, Bu. Iya. Jadi kita tuh harus ada sesuatu yang kita jadikan motivasi gitu. Iya kan? Kalau misalnya pas kemarin selesai tanya tuh waktu selesai nih sama pembimbing tugas akhir saya. Tesis ya, pembimbing tesis saya tuh sama Pak Dana ditanyain, ini yakin nih nggak mau tambah penelitian lagi nih 1 semester kayak gitu kan, jadi ikut penelitian saya nih kayak gitu kan. Emang nggak senang ya jadi mahasiswa gitu kata dia. Terus waktu itu saya bilangnya nggak apa, ya, saya pengen lulus. Iya, karena waktu itu juga kebetulan saya udah nikah juga waktu itu. Jadi waktu itu tuh saya tuh rencana nikah sebenarnya Maret sih waktu itu ya, Maret. Jadi dia Februari Maret lah rencana nikah tuh, karena saya mau nikah sebelum umur 25 tahun. Tuh saya orangnya tuh on point banget, saya mau nikah umur sekian, saya harus selesai kapan kayak gitu kan. Terus ternyata waktu itu alhamdulillahnya tuh Allah kasih jalannya nikah itu tuh Oktober gitu. Terus akhirnya pas saya selesai ya saya bilang, Pak saya sudah menikah dan suami saya di Purbalingga gitu. Jadi saya ditunggu keluarga dan unsur di Purbalingga. Wah, padahal keterima unsur. Padahal belum keterima unsur, tapi udah pede aja gitu ya. Akhirnya ya udah kayak gitu deh. Doa itu Bu. Iya, doanya, amin. Tapi bener loh Bu, yang itu kayak the law of attraction. Iya, benar banget. Mungkin teman-teman juga bisa belajar tuh the law of attraction. Jadi kalau kita punya sesuatu dalam pemikiran kita, dia pengen apa itu kalau kita pikirkan terus, kita ucapkan terus, itu bisa jadi kayak apa namanya, ya tujuan. Benar-benar semesta mendukung gitu ya, semesta mendukung. Jadi saya tuh masuk UI itu waktu saya ambil jaket. Jadi saya waktu ambil jaket kuliah tuh Pak. Jadi waktu ambil jaket kuliah jaket alma mater. Itu saya langsung foto kan. Saya foto tuh ya, foto lah di pinggir danau itu, di pinggir danau yang serem itu. Terus saya langsung cetak, terus saya langsung tulis Nur Hasanah Eskom Mkom Januari 2014 gitu. Jadi tuh saya udah begitu saya ambil jaket alma mater tuh saya udah tuliskan itu gitu. Jadi udah saya tempel di kamar harus saya. Lulus 1,5 tahun saya harus wisuda Januari 2014 gitu. Dan tuh di Instagram saya juga sempat saya tulis juga tuh. Jadi waktu saya sempat upload di Instagram juga ada fotonya, pede banget ya. Maksudnya pede banget gitu kan sebenarnya, tapi ya itu gitu ya. Jadi kita harus berorientasi yang jelas, teman-teman harus itu kan nanti law of attraction itu ya semesta mendukung ya. Yang penting kita yakin gitu ya kan. Iya Bu. Gitu. Siap. Oke gitu Mas, Mbak Novi. Oke, luar biasa sekali ya Bu Nana. Oke, mungkin ada yang terakhir nih dari Pak Yogi. Gimana nih Pak dari Bapak? Kalau yang terakhir itu biasanya hanya kayak semacam conclusion lah ya. Tuh curang. Sebenarnya sudah dijelaskan oleh para pendahulu saya itu, nggak perlu lah saya menjelaskan. Ya sama lah sebenarnya. S1 saya juga ada sistem juga sama kayak Pak Medi, kayak Bu Nana. Terus apa namanya, mungkin yang sedikit berbeda itu adalah ketika zaman saya dulu KRS-an gitu ya, kita nggak bisa tahu siapa dosennya. Itu permasalahan banget itu. Padahal ya, dalam satu angkatan saya itu ada 5 kelas. Jadi saya IF angkatan 30 ya. IF 30 itu ada 5 kelas ya. IF 30 01 sampai 05 ya. Nah, berarti kan di satu semester itu biasanya ada 5 kemungkinan dosen gitu ya. Nah, kalau saya itu kita nggak bisa tahu tuh, misal apa namanya, saya mengambil algoritma pemrograman kelas 04 gitu ya. Ya nggak tahu dosennya siapa gitu ya. Kita baru tahu dosennya itu di hari pertama kuliah. Kalau kalian kan sudah tahu ya, saya agak anti nih sama Pak Yogi nih. Karena agak anti, saya nggak mau ambil mata kuliah Pak Yogi nih, saya ambil kelasnya yang Bu Nana aja ya. Yang kayaknya lebih menarik nih kayak daripada Pak Yogi. Bisa kan kalian ya? Kalau saya dulu nggak bisa. Nah, bisanya itu kan sudah di hari pertama ya. Di hari pertama itu kita baru tahu siapa dosennya. Terus pas tahu siapa dosennya, kita nggak bisa pindah di kelas yang lain waktu revisi KRS, kecuali kalau jadwal kita itu bentrok gitu. Jadi kalau jadwal kita bentrok, kita baru boleh pindah ke dosen yang sudah kita ketahui namanya siapa gitu ya. Tapi kalau nggak ada bentrok, itu sama dosen walinya nggak boleh pindah, emang sudah aturan dari sananya sih. Jadi kalau semisal saya ngambil nih algoritma pemrograman ya,
algoritma struktur data, saya masih ingat algoritma struktur data 4 SKS itu. 4 SKS tiba-tiba pas hari pertama, wah dapat burimba. Dosen paling killer, wah. Wah, ini bakal didengar nanti, Mas. Nggak masalah. Saya ini Mas, saya sering berkomunikasi juga dengan burimba gitu. Oh iya. Udah CS-an gitu. Sekarang udah teman ya, Mas? Sekarang udah teman ya? Udah teman, udah kolega sekarang. Kalau dulu masih ini, Pak. Dulu tuh ketemu burimba itu wah mengerikan ya. Nilainya antara C, D atau E. Kalau di institut kan masih ada A, B gitu ya. A, B, terus B gitu ya. Kalau saya dulu tuh antara A, B, C, D atau E itu. Dan ya emang pas dapat algoritma struktur data 4 SKS saya dapat E itu. Tapi ada itu pengalaman buruk, memang bener. Nggak masalah, saya akui aja. Burimba dulu saya dapat nilai E nih. Burimba. Tapi waktu saya ngulang di tahun berikutnya, kebetulan saya nggak dapat burimba, saya dapat A. Ya, Oke. Jadi faktor dosen tuh ngaruh banget ya. Faktor. Ya, bisa kita tahu juga tuh, Pak, di informatika. Cuman